Bab 506, Menara Waktu yang Memperlambat Aliran Waktu. Menara Waktu. Ling Baur berkedip, penasaran. Chen Chang'an berkata, Baoer, yang kamu latih adalah hukum waktu. Jika kamu menggunakan hukum waktu untuk membangun domain waktu, bagaimana menurutmu? Alam waktu. Ling Baur terkejut. Oke, wajah kecil Ling Baur memerah. Guru, hukum waktu yang aku latih masih jauh dari mampu membangun domain waktu. Chen Chang'an menyentuh kepala Ling Baur dan tersenyum. Muridku yang baik, kultivasimu dalam hukum waktu baru saja dimulai. Wajar jika ingin membangun domain waktu, tetapi bagi seorang guru, membangun hukum waktu tidak lebih dari itu. Selesai. Aku melihat Chen Chang'an mengangkat tangannya dan meraihnya. Menggunakan dua fungsi domain tak terkalahkan, semua makhluk hidup, dan perpustakaan abadi Vientiane. Saat ini, dunia telah berubah. Di alun-alun pengadilan, semua orang merasakan gelombang kekuatan hukum yang dahsyat antara langit dan bumi. Mereka melihat ke langit. Aku melihat menara emas raksasa yang perlahan mengembun di atas kehampaan. Segera setelah itu, sebuah ledakan yang keras. Kota menara emas raksasa itu jatuh di lapangan ujian. Di antara mereka, kekuatan hukum waktu terus mengalir di menara emas itu. Di lapangan ujian, banyak orang memandang menara emas raksasa ini dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu menara apa ini. Pada saat ini, suara Chen Chang'an datang dan menyebar ke seluruh lapangan ujian. Semuanya, ini adalah menara waktu. Hukum waktu, tingkat atas digunakan untuk membangun medan waktu di dalamnya. Di medan waktu, perjalanan waktu dapat diperlambat, sehingga kultivasi dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Terjadi keributan di lapangan ujian. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap karena tidak percaya. Ya Tuhan, apakah aku mendengarnya dengan benar? Ini ternyata adalah menara waktu yang terbuat dari hukum waktu teratas di dunia. Perlambat aliran waktu. Dengan cara ini, selama kamu memasuki menara waktu untuk berkultivasi, kamu akan mendapatkan terobosan besar dalam proses kultivasi. Jika memang demikian, maka para pendahulu begitu ajaib dan menakutkan sehingga mereka dapat menciptakan harta karun seperti menara waktu. Petik 2. Pada saat ini, banyak sekali makhluk abadi yang berbicara banyak, dan sementara mereka kagum dan terkejut, mereka penuh dengan rasa kagum dan kekaguman terhadap Chen Chang'an. Chen Chang'an melanjutkan, menara waktu ini untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang di wilayah abadi 9 provinsi untuk berlatih kultivasi, tetapi bagi para abadi asing, mereka membutuhkan sejumlah batu abadi untuk memasuki menara waktu untuk berkultivasi. Begitu kata ini keluar, bahkan membuat para biksu dan abadi di wilayah abadi 9 provinsi bersorak. Senior berbudi luhur dan mencari berkah untuk Kyushu. Saya sangat mengagumi senior saya. Adapun para abadi asing itu, mereka semua iri. Apakah ini kesejahteraan Kyushu Xianyu? Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin menyerahkan negeri dongeng mereka dan bergabung dengan negeri dongeng 9 provinsi. Ling Baur mengagumi Chen Chang'an seperti itu. Saya khawatir hanya master yang dapat memiliki kekuatan magis seperti itu, dan dapat mengangkat tangannya untuk membangun menara waktu. Chen Chang'an menyaksikan pemujaan yang menggembirakan dari orang-orang di alun-alun pengadilan, dan mendengarkan sorak-sorai orang-orang, dan tidak dapat menahan senyum puas. Dia membangun menara waktu untuk 2 tujuan utama. 1. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan wilayah abadi 9 provinsi dalam waktu singkat. Wilayah abadi Kyushu, bagaimanapun juga,
hanyalah wilayah abadi berkualitas rendah. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya sangat rendah. Meskipun Tel mencaplok beberapa wilayah abadi, namun, itu tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa wilayah itu bermutu rendah. Selain itu, jika Anda benar-benar mengatakan sepatah kata pun, meskipun Chen Chang'an memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, namun, karena wilayah tak terkalahkan, wilayah itu juga tunduk pada banyak batasan. Jadi, ada kekurangan tenaga kerja di sekitar. Di wilayah abadi 9 provinsi, hampir 99% orang, di ribuan wilayah abadi, termasuk dalam level prajurit udang dan jenderal kepiting. Jadi, Chen Chang'an membangun menara waktu ini. Dengan cara ini, kekuatan keseluruhan wilayah abadi Kyushu akan ditingkatkan. Selain itu, ada tujuan lain. Lebih jelas, adalah untuk mendapatkan nilai medan. Menara waktu ditakdirkan untuk menarik lebih banyak makhluk abadi asing. Jika mereka ingin memasuki menara waktu untuk berlatih, mereka harus menyediakan batu abadi. Selain itu, jika Anda berlatih di menara waktu, alam akan meningkat. Itu juga akan membawa banyak nilai lapangan bagi Chen Chang'an. Itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Mari kita bicarakan tentang wilayah abadi Kyushu saat ini. Banyak biksu dan orang abadi telah memuja Chen Chang'an secara ekstrim. Banyak biksu dan orang abadi setempat bahkan lebih fanatik terhadap Chen Chang'an hingga ke akar-akarnya. Chen Chang'an adalah dewa di hati mereka, itu bukan berlebihan. Jelaskan dalam satu kalimat. Chen Chang'an hari ini tampaknya telah menjadi kepercayaan mereka. Baoer, kamu telah mempraktikkan hukum waktu, kamu dapat memasuki menara waktu ini untuk berlatih dan melihat apakah ada yang perlu ditingkatkan atau tidak masuk akal. Baoer percaya bahwa menara waktu yang diciptakan oleh sang master pastilah yang paling sempurna. Mulut kecil ini cukup manis. *O. Kemudian, Chen Chang'an membawa Ling Baoer ke menara waktu. Menara waktu ini layak untuk menggunakan dua fungsi utama sistem. Di dalamnya, dapat dikatakan luas dan luas, mandiri. Chen Chang'an membagi domain waktu di menara waktu menjadi 5 area. 5 kali tempat latihan, 10 kali tempat latihan, 20 kali tempat latihan, 50 kali tempat latihan. Ada juga 100 kali tempat latihan. Ini sedang diatur oleh Chen Chang'an. Chen Chang'an telah menguasai hukum waktu tingkat atas, dan dia bisa saja menciptakan tempat latihan yang lebih kuat dengan aliran waktu yang lebih lambat. Misalnya, lapangan latihan 1000 kali, atau bahkan lapangan latihan 1000 kali. Namun saat ini, Chen Chang'an tidak bisa melakukan itu. Jika Anda ingin menciptakan tempat latihan yang lebih kuat, Anda perlu mengonsumsi kristal abadi. Sekarang, dia tidak meningkatkan sistem ke versi 7.0 dan mengaktifkan fungsi tungku si anjing. Oleh karena itu, kristal abadi tidak dapat diperoleh untuk saat ini. Hanya setelah versi sistem yang lebih baru ditingkatkan ke versi 7.0, menara waktu dapat ditingkatkan lagi. Chen Chang'an tidak terburu-buru. Ling Baoer merasakan segala sesuatu tentang menara waktu dengan hati-hati. Karena latihannya sendiri tentang hukum waktu, saya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang menara waktu ini. Persis seperti yang dia katakan. Dalam menara waktu ini, Ling Baoer tidak menemukan kekurangan apapun, semuanya begitu sempurna. Bahkan Ling Baoer pun tergerak olehnya. Guru, saya merasa laju aliran waktu kultivasi di sini bisa mencapai 100 kali lipat. Dengan kata lain, 100 hari kultivasi di dalam sama dengan hanya 1 hari di dunia luar. Guru itu benar-benar kuat.
Laju aliran waktu 100 kali lipat ini untuk Ling Baur. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia percaya bahwa bahkan jika dia mengolah hukum waktu dengan sempurna, dia tidak dapat dengan mudah menciptakan menara waktu yang dapat membuat waktu mengalir 100 kali lebih cepat. Ini hanyalah cara Tuhan. Saya khawatir, hanya guru yang dapat melakukannya. Chen Chang'an tersenyum. 100 kali laju aliran waktu, itu adalah es. 100 kali lipat tempat latihan, tetapi ini bukanlah akhir. Akan ada 500 kali, atau bahkan ribuan kali, tempat latihan di masa depan, tetapi waktunya belum tepat, dan akan dibuka secara bertahap nanti. Mendengarkan kata-kata Chen Chang'an yang percaya diri dan acuh tak acuh, Ling Baur benar-benar menumbangkan kognisinya. Mata pintar itu menatap bos. 500 kali, 1000 kali tempat latihan, apakah Master juga bisa melakukannya? Master benar-benar hebat. Ada bintang-bintang kecil di mata Ling Baur, dan dia memuja Chen Chang'an seperti itu. Bab 507, para biksu datang, cepat ikuti tuannya. Lautan bintang kematian yang megah. Hari ini, sekelompok biksu datang ke wilayah laut tempat wilayah abadi 9 provinsi berada. Dengan para biksu ini muncul di wilayah laut ini. Di laut, ada suara Buddha di seluruh langit, dan Buddha Dharma tidak terbatas. Guru, arah asal-usul alam abadi yang dirasakan ada di alam abadi di depan. Yang disebut guru adalah seorang biksu tua. Saya melihat bahwa dia mengenakan jubah, dan tubuhnya agak kurus dan bungkuk, tetapi napasnya kuat, dan ada cahaya Buddha yang mengalir di sekelilingnya. Biksu tua ini tampaknya akan segera mati, tetapi seperti pohon mati di musim semi, dengan vitalitas yang tak terbatas. Biksu tua ini adalah biksu terkemuka di Sumi Sianyu, yang bernama Master Faxian. Dia adalah satu-satunya orang suci abadi di Sumi Sianyu. Awalnya, Master Faxian ini telah melakukan retret untuk menerobos keadaan ekstrim Buddhisme dan Taoisme. Namun baru-baru ini, dia diundang oleh tuan rumah sekelompok kuil peri dan kuil Buddha di Sumi Sianyu. Asli, itu karena sesuatu yang besar telah terjadi di Sumi Sianyu baru-baru ini. Kubah abadi dari berbagai kuil abadi dan kuil Buddha dicuri, dan bahkan keberadaan para biarawati di biara Taohua tidak diketahui. Ini pasti menyebabkan sedikit keributan di Sumi Sianyu. Tetapi sesuatu terjadi kemudian, yang membuat seluruh wilayah abadi Sumi khawatir, dan bahkan menyebabkan kepanikan. Yaitu, asal-usul Sianyu Sumi Sianyu tiba-tiba dicuri. Keberadaannya tidak diketahui, meskipun ada bodhisattva, arhat, Buddha, dan biksu di Sumi Sianyu, beberapa dari mereka bahkan telah mencapai ranah master domain setengah langkah. Tetapi saat ini, tidak ada orang yang cocok untuk menjadi penguasa negeri dongeng. Tetapi tidak pernah memikirkannya, asal-usul Sumi Sianyu dicuri oleh seseorang. Asal-usul Sianyu adalah fondasi Sumi Sianyu. Sekarang tiba-tiba hilang. Untuk sementara waktu, semua orang panik, tidak tahu harus berbuat apa. Tak berdaya, mereka hanya bisa mengundang biksu tua terkuat di Sumi Sianyu, Master Faxian. Dia dulunya adalah penguasa alam abadi, dan dia mungkin bisa menemukan asal-usul alam abadi yang hilang. Dan biarkan tuan rumah menghela nafas lega. Master Faxian benar-benar memiliki sedikit perasaan tentang asal-usul negeri dongeng di sini. Lalu, Master Faxian pergi sendiri dan memimpin tuan rumah untuk merebut kembali asal-usul Sianyu. Segera, mereka tiba di wilayah abadi Kyushu. Mata Master Faxian tenang, tetapi dalam dan jauh. Dia menyatukan kedua tangannya dan membuka mulutnya. Amitabha, asal-muasal negeri dongeng ada di negeri dongeng ini. Guru, tunggu apa lagi? Mari kita kembali ke asal-muasal domain abadi sekarang.
Aku tidak tahu bajingan mana yang melakukan hal baik itu. Bahkan asal-muasal Sumi Sianyu berani mencuri. Amitabha, biksu tua itu akan mengirimnya ke surga barat. Napas negeri dongeng ini tidak tirani. Aku khawatir hanya ada 1 atau 2 tingkatan, paling banyak 3 tingkatan, dan mereka berani mencuri asal-muasal Sumi Sianyu. Seorang tuan rumah dengan dingin merasakan napas wilayah abadi 9 provinsi ini dan merasa jijik. Ekspresi Guru Fasian masih tenang. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, biksu malang itu sudah memutuskan siapa yang melakukannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, dan kemudian tidak sabar untuk bertanya. Guru, karena kamu sudah menyimpulkan, siapa itu? Orang ini telah melakukan perbuatan jahat seperti itu di Sumi Sianyu. Mungkinkah dia menipuku, Sumi Sianyu, yang tidak memiliki Master Domain? Jika Master Wuming masih hidup, bagaimana dia bisa begitu sombong? Master, Anda harus membawa orang ini kembali ke alam abadi Sumi dan menderita hukuman api karma. Petik 2. Para tuan rumah membuka mulut mereka, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan mengutuk pencuri itu. Master Fasian menghela napas saat dia mendengarkan kutukan para tuan rumah. Meskipun biksu malang itu memiliki kesimpulan di dalam hatinya, tetapi itu masih belum jelas saat ini, jadi jangan membuat pernyataan yang gegabah. Kemudian, Master Fasian membawa sekelompok biksu melalui gerbang domain dan memasuki domain abadi 9 provinsi. Melalui gerbang domain, mereka memasuki domain tak terkalahkan Chen Chang'an. Di gerbang domain, ada detasemen Xuanwu untuk menjaganya. Namun, karena semakin banyak makhluk abadi asing datang ke wilayah abadi Kyushu, kedatangan sekelompok biksu tidak mengejutkan bagi detasemen Xuanwu. Meskipun kelompok biksu ini sangat kuat, namun detasemen Xuanwu tidak khawatir mereka berani membuat masalah di wilayah abadi Kyushu. Jiushu Xianyu adalah wilayah Chen Chang'an. Selama Anda berani membuat masalah di wilayah abadi Kyushu, hanya akan ada jalan buntu. Selain itu, tidak ada jalan lain untuk pergi. Oleh karena itu, para abadi asing yang biasanya datang ke wilayah abadi 9 provinsi sangat jujur dan bertanggung jawab. Bahkan, detasemen Xuanwu, saya juga mendengar bahwa tampaknya ada 2 pembangkit tenaga listrik alam kuasi kaisar yang datang ke Gunung Feixian baru-baru ini. Bahkan kedua kaisar kuasi ini adalah wanita. Mendengar keanggunan dan kecantikan yang tiada taraf, tampaknya dia mulai mengagumi para pendahulunya. Saat ini, seorang kaisar semu tampaknya pergi sementara, tetapi masih ada kaisar semu yang kuat yang tinggal di Gunung Feixian. Jadi, detasemen Xuanwu, aku bahkan tidak percaya bahwa seseorang berani membuat masalah di alam abadi Kyushu. Master Fasian memimpin sekelompok biksu ke wilayah abadi Kyushu. Seketika, dia dikejutkan oleh kemunculan Jiushu Xianyu. Bahkan Master Fasian pun sama. Gerbang domain dibangun di Gunung Siwanda. Kemudian, Zhuang Sue memerintahkan detasemen burung vermilion untuk membangun jalan yang menghubungkan gerbang domain dan lapangan percobaan. Oleh karena itu, begitu Master Fasian dan yang lainnya meninggalkan domain, mereka merasakan aura yang kuat. Negeri peri teratas, napas peri yang kuat. Hanya dalam waktu singkat, aku merasakan napas para abadi yang kuat di alam rahasia ratusan surga. Bahkan napas para orang suci keabadian. Wilayah abadi 9 provinsi ini tampaknya bukan wilayah abadi tingkat rendah di sisi baiknya. Mengapa ada latar belakang yang begitu menakjubkan? Ada begitu banyak orang kuat. Sekelompok biksu terkejut, heran, dan bingung. Kemudian, mereka tiba di alun-alun pengadilan. Ada beberapa menara yang menjulang tinggi,
dan ada banyak sekali makhluk abadi di alun-alun pengadilan yang luas itu. Mereka berjalan melewatinya dan memasuki menara-menara itu. Dari arai teleportasi lintas domain, banyak makhluk abadi dengan basis kultivasi yang kuat terus bermunculan. Seluruh alun-alun pengadilan tampak begitu ramai. Tuan, ini, apakah ini benar-benar negeri dongeng tingkat 2? Ada seorang tuan rumah yang terpana oleh pemandangan yang ramai di alun-alun pengadilan. Tuan rumah ini memiliki basis kultivasi alam Raja Abadi. Di Sumisianyu, ia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, jika tidak, mustahil untuk menjadi tuan rumah kuil Buddha. Namun, di alun-alun pengadilan ini, ia melihat lusinan aura makhluk abadi, tidak ada yang lebih lemah darinya. Bahkan ada yang lebih kuat dari napas Xianjun. Melihat pemandangan ini, ia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Menghadapi pertanyaan tuan rumah, tetapi guru Fasian tidak menjawab, saya melihat ekspresinya tergerak, dan matanya yang damai penuh dengan keterkejutan saat ini. Dia ada di sini dan merasakan takdir Buddha yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengetahui bahwa ada keberuntungan besar di sini. Alamnya telah terjebak di alam orang suci abadi tingkat ketiga selama puluhan ribu tahun. Tetapi hari ini, saat dia datang ke lapangan uji coba ini, dia merasa bahwa hambatannya sedikit longgar. Itu cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada takdir Buddha di sini yang dapat membantunya menjadi lebih kuat. Mungkin, belum tentu dia bisa membantunya menerobos dan melangkah ke orang suci abadi tingkat keempat. Tiba-tiba, Master Fasian ini merasakan sesuatu, dan ekspresinya terkejut. Aura kendo yang sangat tirani, membuat orang takut. Apakah ini pembangkit tenaga listrik pamungkas yang melampaui orang suci dari jalan abadi, Kaisar? Master Fasian tercengang, mengetahui bahwa Kaisar Semu yang kuat berdiri di puncak alam abadi. Adalah yang terkuat. Di alam ribuan orang abadi, bahkan lebih jarang bagi seekor naga untuk melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Bahkan untuk Master Fasian ini, dia telah berlatih sampai sekarang, tetapi dia hanya melihat satu sisi Kaisar Semu yang kuat. Itu hanya melihat ke atas dari kejauhan. Napas yang akrab dan kuat ini membuatnya bersemangat dan melihat ke kedalaman alun-alun percobaan. Ada Kaisar Zundi di alun-alun percobaan ini. Apakah ini takdirmu sendiri? Dia berubah menjadi pelangi abadi dan bergegas menuju alun-alun percobaan. Tuan rumah lainnya dikejutkan oleh ketidaknormalan Master Fasian yang tiba-tiba buru-buru memanggil, "Guru, kemana Anda akan pergi? Bukankah kita akan menemukan asal-usul Xianyu?" Pada saat ini, suara guru Fasian yang bersemangat terdengar. Tidak perlu khawatir tentang asal-usul negeri dongeng. Amitabha, silakan ikuti saya. Ada orang-orang kuat Kaisar Semu di sini, dan para biksu yang malang merasakan nasib Buddha yang agung. Mungkin Anda semua memiliki kesempatan untuk menempuh jalan Buddha Anda sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mendengarkan kata-kata guru Fasian, semua tuan rumah melebarkan mata mereka dan menjadi bersemangat. Hai, Kaisar Semu yang legendaris. Buddha, Amitabha, pergi. Ikuti guru. Bab 508, Zundi berkhotbah demi kepentingan Kyushu. Tuan rumah segera menyusul. Segera, Master Fasian membawa tuan rumah ke sudut lapangan ujian. Sebuah dojo dibangun di sini. Sekarang banyak dewa telah berkumpul, yang dapat digambarkan sebagai penuh sesak. Di antara mereka, ada banyak pembangkit tenaga abadi di alam rahasia langit. Bahkan Master Domain setengah langkah, orang suci Dao abadi juga terlihat di sana. Asli, justru karena Wu Qingyao dipercayakan oleh Chen Chang'an sehingga dia secara khusus mengajar para biksu dan dewa di alam abadi Kyushu di lapangan ujian ini.
Anda tahu, Wu Qingyao adalah seorang kaisar semu. Dia berdiri di puncak ribuan dewa, menyendiri. Saya tidak berharap untuk mengajar dan mengajar di negeri dongeng kelas 2 yang kecil. Oleh karena itu, begitu berita ini keluar, itu langsung menimbulkan sensasi di antara semua dewa di wilayah abadi Kyushu. Itu juga mengejutkan wilayah abadi yang tidak jauh dari wilayah abadi 9 provinsi. Kemudian, mereka buru-buru menggunakan arai teleportasi lintas domain untuk datang. Itu akan menyebabkan dojo menjadi penuh sesak untuk sementara waktu. Master Faksian itu bertemu Wu Qingyao. Dia begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa tenang sama sekali. Itu benar-benar kaisar semu. Lalu, dia buru-buru menemukan ruang terbuka dan duduk bersila. Seperti para dewa lainnya yang hadir, mendengarkan ajaran Wu Qingyao tentang Dao. Tuan rumah yang datang kemudian, melihat situasi ini, beraninya mengabaikan, mereka juga meniru Master Faksian, bersila di tanah. Dengarkan baik-baik khotbah Wu Qingyao. Segera, mereka semua kecanduan khotbah Wu Qingyao. Biarkan mereka menghela nafas. Wanita yang menakjubkan ini layak menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar semu. Wawasan dan wawasan tentang Dao tidak ada bandingannya dengan mereka. Jalannya, seperti gunung dan air yang mengalir, sangat menakjubkan. Di tempat kejadian, banyak dewa yang bingung dengan kultivasi mereka. Pada saat ini, setelah mendengar khotbah Wu Qingyao, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan dan tercerahkan. Pembangkit tenaga listrik kaisar semu benar-benar menakutkan. Hampir semua makhluk abadi yang hadir terpesona dan tenggelam dalam jalan Wu Qingyao. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Chen Chang'an juga datang ke dojo untuk menyaksikan adegan ini. Chen Chang'an sangat puas dengan khotbah Wu Qingyao. Karena pada hari ini, di bawah khotbah Wu Qingyao, dia memiliki pemahaman yang unik tentang pencapaian kultivasi. Membantu banyak makhluk abadi untuk memecahkan teka-teki mereka. Dengan demikian, pada hari ini, banyak makhluk abadi menerobos kemacetan dan meningkatkan alam mereka. Bahkan, Chen Chang'an memperoleh sekitar 50 hingga 60 juta pendapatan dari nilai lapangan. Tentu saja, Chen Chang'an masih sangat menyukai khotbah Kaisar Zundi. Oleh karena itu, Ling Baur, Little Tail, dan bawahannya semuanya datang lebih awal. Selain Bu Yuan, yang pergi ke istana bawah tanah abadi untuk mendapatkan rumah harta karun Sekte Buddha, 3 komandan lainnya dari Brigade Manajemen Kota Kyushu juga datang ke sini untuk mendengarkan khotbah. Melihat penampilan mereka yang bersemangat, jelas bahwa mereka telah memperoleh sesuatu. Setelah kembali, bekerja sama dengan Menara Waktu, dan menerobos beberapa alam kultivasi dalam waktu singkat, itu sama sekali bukan masalah. Dengan cara ini, itu dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan Jiushu Xianyu secara signifikan dalam waktu singkat. Kedatangan Chen Chang'an. Kebetulan khotbah Wu Qingyao berakhir hari ini. Dia berdiri, dengan hormat. Senior, ketika para dewa yang hadir melihat ini, mereka segera berdiri dengan hormat dan menyapa Chen Chang'an. Bahkan orang-orang kuat semi-kaisar pun dihormati dan disegani, beraninya mereka mengabaikan. Tentu saja, para dewa yang hadir ini juga datang ke wilayah abadi 9 provinsi untuk sementara waktu, dan mereka juga memiliki sedikit pemahaman tentang Chen Chang'an. Ketahuilah betapa kuat dan mengerikannya Chen Chang'an. Dia adalah pria besar yang berkultivasi di alam abadi Kyushu. Dapat dikatakan bahwa pencapaian wilayah abadi 9 provinsi tidak dapat dipisahkan darinya. Adapun para dewa yang datang ke sini untuk pertama kalinya, termasuk Master Faksian dan Tuan Rumah, mereka sangat menghormati Chen Chang'an ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik semi-kaisar ini. Tercengang, siapa orang ini?
Aku tidak bisa melihat kultivasinya sama sekali. Aku tidak menyangka pria besar sekuat Kaisar Sun begitu menghormatinya. Apakah dia lebih kuat dari Kaisar Sundi? Aku tidak bisa merasakan fluktuasi apapun dalam basis kultivasi. Jelas, senior ini telah menembus batas dalam kultivasi, kembali ke dasar-dasar, dan Taoisme itu alami, jadi pada pandangan pertama, itu akan memberi orang ilusi biasa. Seseorang berbicara dengan fasih. Di sisi lain, Tuan Fasian dan Nyonya Rumah merasa kagum pada Chen Chang'an setelah mendengar ini. Mereka tercengang. Tanpa diduga, pria besar yang menakutkan seperti itu tersembunyi di negeri dongeng Kyushu yang kecil ini. Namun saat ini, yang membuat Tuan Fasian sangat bingung adalah dari tubuh Chen Chang'an, dia benar-benar merasakan asal-usul negeri dongeng Sumi Xianyu. Namun, rasakan semuanya. Seketika, mata Tuan Fasian membelalak tak percaya. Mengapa kamu merasakan napas asal-usul negeri dongeng dari pria besar ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, merasa konyol. Amitabha, sulit. Mungkinkah asal-usul negeri dongeng terletak pada pria hebat ini? Jika demikian, bahkan jika itu untuk memberi guru Fasian ini 100 keberanian, dia juga tidak berani meminta Chen Chang'an untuk kembali ke asal-usul domain abadi, apalagi mengambilnya. Dia merasa putus asa. Sudah berakhir, jika sumber negeri dongeng benar-benar ada pada orang dewasa ini, bagaimana aku bisa mendapatkannya kembali? Setelah khotbah selesai, Chen Chang'an meninggalkan lapangan pengadilan. Wu Qingyao juga pergi. Namun, saya juga memberitahu semua orang bahwa dia diundang oleh para senior bulan depan. Dia akan berkhotbah dan mengajar di dojo, menjelaskan wawasan kultivasi, wawasan Dao, dan bahkan mengajarkan beberapa keterampilan sihir yang unik. Begitu kata ini keluar, semua orang bersemangat dan berterima kasih kepada Wu Qingyao. Tentu saja, ada lebih banyak kekaguman dan kekaguman pada Chen Chang'an. Jika bukan para senior, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kesempatan ini sepanjang hidup mereka untuk menerima khotbah dan ajaran dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Semu. Jangan katakan itu mereka, bahkan di seluruh 10.000 domain abadi, berapa banyak orang yang dapat memiliki kualifikasi ini? Apakah ini kesejahteraan Kyushu Xianyu? Cinta, cinta. Bagi para abadi dari luar, mereka tidak ingin meninggalkan tempat ini. Lapangan ujian. Master Fasian dan tuan rumah berkumpul dalam satu kelompok. Tuan rumah itu semua berwajah merah dan bersemangat tinggi. Penjelasan Kaisar Semu tentang Dao benar-benar tajam, dan mencapai ekstrim. Biksu malang itu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang agama Budanya sendiri. Ya, begitu juga aku. Aku tidak menyangka bahwa Kaisar Semu ini tidak hanya akan berkhotbah hari ini, tetapi juga di bulan depan. Bulan ini, kita hanya tinggal di wilayah abadi 9 provinsi ini. Sekarang, kita harus menjaga nasib Buddha dengan baik. Tetapi ada tuan rumah. Kaisar Sun berkhotbah, takdir Buddha ini tentu saja merupakan pertemuan langka dalam 10.000 tahun. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus menemukan asal-usul negeri dongeng. Sekarang saya hanya tahu bahwa asal-usul domain abadi ada di wilayah abadi Kyushu, tetapi saya tidak tahu di mana itu. Saya tidak tahu penjahat mana yang telah mengambilnya. Aduh, guru, saya ingin tahu apakah Anda telah menemukan sesuatu tentang asal-usul Xianyu. Sekarang, namun, dia melihat bahwa guru Fasian memiliki ekspresi yang rumit. Melihat ekspresi guru Fasian seperti ini, semua orang sangat bingung. Guru, apa yang salah denganmu? Mungkinkah khotbah Kaisar Semu tadi memberimu beberapa wawasan yang lebih dalam tentang ajaran Buddha-mu sendiri? Namun, dia melihat guru Fasian menggelengkan kepalanya.
Dia menyatukan kedua tangannya, matanya menatap jauh, dan dia melihat ke arah Gunung Feixian tempat Chen Chang'an berada. Amitabha, ini tidak benar. Mengapa guru memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya? Kata guru Faxian. Amitabha, biksu malang itu baru saja menemukan aura asal-usul negeri dongeng, dan tahu siapa yang ada di tangan asal-usul negeri dongeng. Begitu kata ini keluar, tuan rumah terkejut, dengan kemarahan dalam kata-kata mereka. Mungkinkah penjahat itu juga datang ke dojo ini? Guru, siapa penjahat yang mencuri asal-usul domain abadi, dan membiarkan biksu malang itu pergi untuk menentangnya? Orang ini mencuri perpustakaan abadi, merampok bibi peri, dan bahkan mencuri asal-usul alam abadi. Itu adalah kejahatan yang keji. Aku pertama kali menangkap orang ini dan mendengarkan khotbah dan ajaran Kaisar Semu. Siksa dengan api. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata pembawa acara, wajah tua guru Faxian menjadi lebih rumit. Dia menghela nafas dan berkata, asal-usul alam abadi tampaknya ada di tangan orang besar yang memanggil senior dengan hormat kepada Kaisar. Apa yang kamu katakan? Kata-kata guru Faxian keluar. Semua pembawa acara membelalakkan mata mereka, semua terdiam, dan terdiam. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus berkata apa. Amitabha, Bodhisattva Avalokitesvara yang sangat pengasih dan penyayang. Beraninya mereka mengambil tindakan terhadap Chen Chang'an, bos teratas. Bahkan orang-orang paling berkuasa di alam Kaisar Semu menghormatinya, apalagi mereka. Diam untuk waktu yang lama. Ada banyak rasa takut. Guru, bagaimana ini bisa menjadi baik? Bab 509, terjebak di perut ikan, reruntuhan Kun yang agung dan ganas. Lautan bintang kematian yang tak berujung bergolak di sini, dan ada banyak makhluk jahat di laut yang merajalela di sini. Hari ini adalah hari ke-13 terperangkap di perut ikan. Saudari Ruhua, aku merindukanmu. Aku sangat menyesalinya. Aku harus mengikuti pasukan Changtian untuk menemukanmu hari itu. Hari ini adalah hari ke-15 terperangkap di perut ikan. Aduh, apakah aku akan dikubur di perut ikan hari ini? Tuan, tolong. Hari ini adalah hari ke-23 terperangkap di perut ikan. Aku merasa seperti sedang sekarat. Aku benar-benar sekarat. Saudari Ruhua, aku tidak bisa datang menemuimu. Tuan, aku tidak bisa kembali. Aku kehabisan keberuntungan. Aku akan segera mati. Wajah Mo Wentian tidak bernyawa. Tidak apa-apa ketika aku datang, tetapi aku tidak bisa kembali. Adapun Mo Wentian sekarang, tempat di mana dia sekarang berada di dalam tubuh makhluk pembunuh. Masalah ini harus dimulai sejak dia meninggalkan Jade Dragon Immortal Domain. Awalnya, Jiang Qing memimpin pasukan surgawi untuk membunuhnya, tetapi untungnya, roh Sister Ruhua di Dafeng Immortal Ring menemukannya tepat waktu dan menyelamatkannya. Tetapi siapa yang tahu, pasukan Changtian baru saja membawa Jiang Qing pergi. Mo Wentian dikejar oleh seorang pria tua secara misterius. Tanpa dia sadari, pria tua ini adalah tetua keluarga Jiang, dan dia juga mengikuti Jiang Qing. Terus bersembunyi dalam kegelapan. Itu tidak pernah ditemukan oleh Jiang Ruhua. Setelah Jiang Qing dibawa pergi oleh pasukan surgawi, dia mencari kesempatan untuk menyerang Mo Wentian. Tetapi dia tidak menyangka Mo Wentian sangat menyadari niat membunuhnya. Jadi, Mo Wentian membuka jalan untuk melarikan diri. Dia melarikan diri dan melarikan diri. Keluarga tua Jiang ini mengejarnya. Meskipun Mo Wentian mempraktikkan hukum 5 elemen, dia juga memiliki fisik yang kuat dari tubuh Dewa Naga Penjara Darah. Tetapi di mata pria tua itu, kekuatan Mo Wentian masih belum cukup.
Dan pil Sikuandali yang diberikan kepadanya oleh gurunya hanya dapat membuat Mo Wentian meledak ke dalam basis kultivasi Kaisar Abadi, dan tetua keluarga Jiang adalah orang suci abadi berkualitas tinggi. Ketiga pil Sikuandali dimakan habis. Saat itu, meskipun Mo Wentian menggunakan semua kekuatannya, dia mengeluarkan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada akhirnya, dia ditangkap oleh klan Jiang yang lebih tua di wilayah laut yang berbahaya. Pada akhirnya, nasib Mo Wentian tentu saja jelas. Dia ditampar sampai mati oleh keluarga Jiang yang lebih tua, dan kemudian dikubur di perut ikan. Melihat ini, keluarga Jiang yang lebih tua merasa lega dan langsung pergi. Sayang sekali Jiang Qing tidak memberitahunya bahwa dia telah menderita siksaan hidup dan mati yang tragis di Gunung Feixian. Kalau tidak, dia tidak akan pergi begitu saja seperti ini. Adapun Mo Wentian, dia memiliki jimat hidup dan mati yang diberikan oleh Chen Chang'an yang dapat menghidupkannya kembali. Kekuatan jimat hidup dan mati memungkinkannya untuk dibangkitkan di perut ikan dan lolos karena keberuntungan. Mo Wentian mengira dia telah lolos sejak lahir. Tanpa mereka sadari, udang itu dimakan oleh ikan. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh monster laut. Monster laut dimakan oleh Big Mac. Makan dan makan. Laut yang berbahaya, berbahaya. Jadi, Mo Wentian tidak pernah lolos dari perut ikan. Dan sekarang perut ikan tempat dia berada sangat besar, seperti sisi dunia. Sulit membayangkan benda pembunuh mengerikan seperti apa yang dia miliki sekarang. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan dan tenaganya, dia tidak dapat melukai perut ikan sedikit pun. Belum lagi keluar dari sini. Mo Wentian putus asa. Dia pikir dia akan terjebak di perut ikan ini selama sisa hidupnya. Sungguh, pengalaman atau suatu terlalu berbahaya. Jika kamu jujur tinggal di alam abadi Kyushu, kamu akan menjadi lebih kuat. Betapa baiknya itu. Tuan, aku ingin pulang. Meskipun Mo Wentian putus asa di perut ikan, tapi Mo Wentian tidak berniat menyerah. Masih bekerja keras untuk melarikan diri dari perut ikan. Dia tidak percaya, tidak ada jalan keluar di perut ikan ini. Dia tidak percaya, makhluk ganas ini tidak bisa dimakan, tidak ada omong kosong. Masalah besar, Tuan, bisakah aku keluar dari bunga krisan? Beberapa hari lagi berlalu, dia masih belum lolos dari perut ikan. Sebaliknya, dia merasa bahwa di perut ikan, ada kekuatan melahap yang tidak dapat dijelaskan yang melahap semua energi vital kehidupan. Makhluk-makhluk mengerikan yang dimakan oleh master perut ikan itu berubah menjadi tulang dalam waktu singkat, dan kemudian dicerna oleh makhluk-makhluk mengerikan itu. Yang membuat Mo Wentian semakin ketakutan adalah bahwa makhluk-makhluk ganas yang dimakan oleh master perut ikan itu sangat tirani, dan aura yang mereka pancarkan sangat mengejutkan. Beberapa makhluk mengerikan di dalam perut ikan ini, sebesar dan mengejutkan seperti gunung. Lihat pemandangan ini. Mo Wentian ketakutan. Sebut saja dia orang baik. Seperti itu. Itu bahkan lebih tak terbayangkan. Seberapa kuat master perut ikan ini. Di dalam perut ikan, semakin kuat makanannya, semakin cepat saripati kehidupan akan dijarah, dan semakin cepat pula dicerna. Adapun Mo Wentian, dia terlalu lemah, seekor udang kecil. Oleh karena itu, makhluk pembunuh itu tidak terlalu memperhatikan saripati kehidupannya dan memakannya. Namun, meskipun begitu, Mo Wentian tahu betul bahwa dia mungkin tidak dapat bertahan selama beberapa hari. Dan lokasi krisan dan bunga yang ingin menemukan makhluk pembunuh itu juga jauh. Dingin, dingin sekali. Beberapa hari lagi berlalu. Energi vital Mo Wentian telah dijarah 70% hingga 80%,
napasnya menjadi sangat lemah, dan dia tidak jauh dari kematian. Jika langit tidak melahirkan, aku tidak meminta langit. Aku terkubur di dalam perut ikan seperti malam yang panjang. Aku tidak rela mati di sini dengan cara yang begitu sesak, dan aku akan mempermalukan Tuan. Pada saat ini, Mo Wentian tiba-tiba mendengar panggilan. Dalam panggilan ini, tampaknya ada kekuatan sihir demagogis. Suara apa? Anak muda, apakah kamu ingin hidup? Mo Wentian merasa aneh. Siapa yang berbicara? Anak muda, kamu berada di tubuh Sukun. Begitu kamu ditelan oleh Sukun, kamu akan berakhir mati dan mati, tahu? Sukun. Suara itu menjelaskan, Sukun adalah kejahatan besar di zaman kuno. Ia merajalela di ribuan makhluk abadi dan dapat mengendalikan gelombang kematian. Bahkan makhluk abadi tingkat 9 terkuat di ribuan makhluk abadi, di bawah gelombang kematian yang dikendalikan oleh Sukun, hanya akan berakhir dengan kehancuran. Mo Wentian terkejut ketika mendengarnya. Ruin Kun ini sangat ganas. Meskipun saya pertama kali tiba di Tousan Immortal Domain. Tetapi tentang Nine Rank Immortal Domain, Mo Wentian masih memiliki beberapa pemahaman. Tanpa diduga, Ruin Kun ini sekuat 9 makhluk abadi teratas dari ribuan makhluk abadi, dan sulit untuk dilawan. Tidak heran dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari perut Sukun. Suara itu berkata, sekarang, kau tahu kekuatan Sukun. Hati Mo Wentian menjadi abu. Kali ini aku benar-benar putus asa. Anak muda, terlalu dini untuk putus asa. Jika kau ingin keluar dari tubuh Sukun, aku dapat membantumu. Mendengar suara ini, dalam hati Mo Wentian yang putus asa, sedikit kekuatan muncul. Namun kemudian, Mo Wentian kembali waspada. Siapa kau? Mengapa kau ingin menyelamatkanku? Suara itu mencibir. Kau tidak perlu waspada, anak muda. Aku menyelamatkanmu, tetapi itu hanya untuk menyelamatkan diriku sendiri, kecuali jika kau ingin mati di sini. Mo Wentian terdiam. Bagaimana cara menyelamatkannya? Kau datang ke sini. Kemudian, suara itu membawa Mo Wentian ke sebuah gua darah di dalam perut seorang Ruin Kun. Perut Ruin Kun adalah dunianya sendiri, luas dan besar. Jika Mo Wentian ingin menemukan gua darah ini sendiri, itu tidak akan mudah. Saya melihat bahwa esensi kehidupan yang terpancar dari gua darah ini sangat agung dan melimpah, dan tampaknya makhluk pembunuh yang mati, esensi kehidupan, telah dijarah di sini. Anak muda, masuklah. Mo Wentian ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tetap memasuki gua darah. Gua darah itu tidak besar. Hanya 3 atau 4 orang dewasa yang bisa ditampung. Jelas, gua darah ini dibuka secara artifisial di dalam tubuh Sukun. Bukan terjadi secara alami. Dia terkejut. Siapa yang memasuki tubuh Sukun dan membuka gua darah seperti itu? Terlebih lagi, Mo Wentian menyadarinya. Itu adalah peti mati perunggu di tengah gua darah. Peti mati perunggu ini telah sepenuhnya tertanam dalam daging dan darah Sukun. Melihat peti mati perunggu ini, Mo Wentian penasaran. Apa ini? Saat ini, suara itu terdengar lagi, dan itu berasal dari peti mati perunggu. Anak muda, tolong buka peti matinya. Mo Wentian tidak melangkah maju untuk membuka peti mati perunggu itu. Karena pada saat ini, dia merasakan aura aneh dan berbahaya dari peti mati ini. Suaranya dingin. Anak muda, sepertinya kamu masih ingin dikubur di sini. Jika kamu ingin membiarkan Sukun hidup, maka bekerja samalah dengan jujur. Esensi kehidupanmu sudah sangat lemah, dan tidak banyak waktu tersisa. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku tahu. Mo Wentian menghela nafas. Tik-tik, tidak perlu Mo Wentian melakukannya sendiri.
Peti mati perunggu itu terbuka dengan sendirinya. Masuklah, aku tidak akan menyakitimu. Bab 510, mengirimkanmu sepasang mata, mata iblis penghancur dunia. Kau dan aku saling mengenal di dalam perut, dan aku hanya tahu suaramu. Aku belum pernah melihatmu. Siapa yang tahu apa yang kau katakan itu benar atau salah? Mo Wentian mengucapkan sepatah kata. Suara itu berkata, "Anak muda, jika aku ingin membunuhmu, aku bisa membunuhmu sekarang." Berbicara, tiba-tiba, paksaan yang mengerikan, seperti aliran air gunung dan gelombang besar, ditekan dengan sangat kuat. Tekanan ini membuat Mo Wentian sulit untuk dilawan. Dia merasa ngeri. Memang, paksaan ini saja bisa membunuhnya. Sekarang kau bisa dipercaya, jika aku benar-benar ingin menyakitimu, mengapa repot-repot? Mo Wentian memperhatikan peti mati perunggu itu terbuka, dan tetap diam. Namun dia masih berhati-hati dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tetap memasuki peti mati perunggu itu. Mo Wentian memasuki peti mati perunggu itu. Dibandingkan dengan dunia yang mandiri di dalam perut Sukun, dunia di dalam peti mati perunggu ini bahkan lebih luas dan luas. Namun, dunia di dalam peti mati perunggu itu adalah langit berwarna darah yang kabur, bumi berwarna darah, dan ada suara gemuruh. Ada banyak sekali iblis yang merajalela di dalamnya. Selain itu, dunia neraka ini juga memiliki esensi kehidupan yang paling agung dan terkaya. Seolah-olah esensi kehidupan yang telah dijarah Sukun dari makhluk-makhluk jahat di Singhai selama bertahun-tahun semuanya ada di peti mati perunggu ini. Lihatlah iblis-iblis yang berjejalan merajalela di dunia neraka ini. Mo Wentian menelan ludah. Sepertinya kulit kepalanya mati rasa. Ini terlalu menakutkan. Dia sekarang menyesal memasuki peti mati perunggu. Tetapi dia telah sampai di peti mati perunggu. Mo Wentian juga tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan menguatkan keberaniannya. "Hei, di mana kamu? Aku masuk, kamu keluar." Dunia berdarah. Semua iblis berubah menjadi awan berwarna darah dan menghilang dalam sekejap. Itu adalah langit berwarna darah, dan dua cahaya jahat yang paling menyilaukan dan aneh tiba-tiba menyala. Itu adalah sepasang mata iblis, muncul di dunia, seolah-olah melihat ke bawah pada semua makhluk hidup, perubahan kehidupan. Dengan keagungan tertinggi, dia sedang memperhatikan Mo Wentian. Mo Wentian tercengang. "Apa-apaan ini, anak muda? Aku akan memberimu sepasang mata." Mo Wentian tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. "Aku sudah punya mata, aku tidak membutuhkannya lagi." "Kau membutuhkannya." Dari sepasang mata iblis itu, dua sinar cahaya jahat melesat keluar. Dalam sekejap, itu menembus mata Mo Wentian. Rasa sakit yang parah menyebabkan Mo Wentian mengeluarkan suara kesakitan. Dia menutupi matanya, seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Mataku." Darah merah cerah menetes di tangannya. Gemetar, dia melepaskan tangan berdarah yang menutupi matanya. Tapi dia tidak bisa melihat apa-apa, semuanya gelap gulita. "Aku tidak bisa melihat." Mo Wentian benar-benar tercengang. Pikirannya menjadi kosong. "Anak muda, aku akan memberimu sepasang mata iblis. Lihat saja apakah kamu bisa menahannya." Langit berdarah. Mata iblis aneh itu mengecil dan berubah menjadi dua cahaya darah yang menyilaukan, yang langsung menghilang ke dalam dua rongga mata kosong Mo Wentian yang berlumuran darah. Rasa sakit yang hebat membuat Mo Wentian tidak dapat menahannya lagi dan menjerit paling menyakitkan. Aku melihat matanya, membakar api sihir berwarna darah, tubuhnya langsung layu, seperti kayu busuk, dan hampir mati. Tapi segera, esensi kehidupan yang agung di dunia berwarna darah ini,
seperti lautan yang bergolak, bergegas menuju Mowentian dan mengalir ke tubuh Mowentian. Tubuh kering bangkit kembali. Pada saat yang sama, di tubuh Mowentian, energi iblis bahkan lebih kuat dan seperti kelahiran kembali Dewa Iblis, tak terhentikan. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Mowentian tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan. Anak muda, kamu harus bertahan. Suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini, itu terdengar di benak Mowentian. Itu benar, sepasang mata iblis ini milik Raja Iblis Buddha, juga dikenal sebagai mata iblis penghancur, dan suara ini. Itu adalah pikiran ajaib yang lahir di mata penghancur dunia. Mata iblis penghancur ditekan dalam tubuh Ruin Kun oleh Master Alam Dewa Asli. Berbicara secara logis, sepasang mata iblis penghancur dunia ini tidak akan pernah melihat cahaya hari. Tidak ada cara untuk lolos dari penindasan peti mati perunggu. Tapi mata iblis penghancur dunia tidak percaya pada kejahatan. Dia tidak mau, karena baru-baru ini, dia sudah merasakan napas artefak kuno, peta pembakaran, Sang Buddha. Ini karena iblis lain melepaskan diri dari penindasan dan memanggil artefak kuno. Kemudian bagian lain dari tubuh iblis juga akan bekerja. Tentu saja dia bisa melakukan hal yang sama. Tepat sekali. Mowentian muncul di sini. Dia harus menggunakan Mowentian untuk mencoba dan melihat apakah dia bisa keluar dari peti mati perunggu yang menindas ini. Inilah tujuan dari mata iblis penghancur dunia ini. Meskipun Mowentian memiliki tubuh ilahi naga penjara darah, tetapi bagaimana mungkin dia mampu menahan kekuatan Buddha-Buddha? Rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh mata iblis penghancur membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia akan bertahan. Melihat ini, mata iblis penghancur dunia menjadi cemas. Jika Mowentian mati, berapa tahun lagi harus menunggu seorang kultivator untuk berhasil memasuki tubuh Sukun ini hidup-hidup? Dia tidak bisa melepaskan satu-satunya harapan untuk lolos dari penindasan. Dia buru-buru memeriksa ingatan Mowentian, mencari kekhawatirannya, belenggu-belenggunya. Segera, mata iblis penghancur telah ditemukan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, kamu harus bertahan, apakah kamu bersedia mati di sini? Jangan lupa, adikmu Ruhua masih menunggumu, dan gurumu masih menunggu kepulanganmu dari ujian. Apakah kamu ingin mengecewakan mereka?" "Apa?" Mowentian menari dengan liar dan meraung ke langit. Raungan keras, seperti iblis yang sedang marah. Di tubuhnya, satu demi satu pola sihir muncul, seperti rantai merah tua, di sekujur tubuhnya. Ada juga dua sinar cahaya sihir, ditembakkan dari matanya, kekuatan sihirnya tak tertandingi, seolah-olah mengalir melalui alam semesta, dunia tak tertandingi. "Aku tidak bisa mengecewakan mereka." Di bawah Gunung Feixian, Master Fasian memimpin sekelompok pasukan, ragu-ragu dan tidak berani naik gunung. Ada seorang pasukan yang berbicara, gemetar. "Master, apakah kita benar-benar ingin naik gunung dan pergi ke orang besar untuk kembali ke asal-usul negeri dongeng? Bagaimana jika orang dewasa itu menjadi marah dan marah? Aku khawatir kita semua akan mati di sini." Master Fasian menghela nafas. Tapi apa yang bisa dilakukan? Asal-usul Sumi Xianyu adalah fondasi Sumi Xianyu, dan itu tidak boleh hilang, jika tidak, itu akan membawa bencana bagi Sumi Xianyu. "Amitabha, kudengar bahwa pria ini berbudi luhur dan beramal baik, dan dia dihormati dan disembah oleh alam abadi Kyushu. Kurasa orang ini tidak akan mempermalukanku." "Tuan, bagaimana kalau itu terjadi?" Tuan Fasian terdiam. Kalau orang dewasa itu mempermalukan mereka, apakah akhir cerita ini masih perlu diceritakan?
Tentu saja mereka sudah buntu. Saat ini, para biksu yang licik itu diperhatikan oleh Chen Chang'an di Gunung Feixian. Dia bertanya-tanya, apa yang ingin dilakukan para biksu ini. Namun tiba-tiba terkejut, tampak sedikit malu. Batuk-batuk, bukankah Sumi Xianyu yang menemukan apa yang dilakukan Wu Ming, dan datang ke Jiushu Xianyu untuk meminta maaf? Jika memang begitu, maka Chen Chang'an akan merasa sedikit malu. Wu Min Ge mencuri gudang abadi utama di Sumi Xianyu, dan menjarah sekelompok biarawati cantik. Yang terpenting, dia juga diam-diam mencuri asal-usul negeri dongeng Sumi Xianyu untuk dipersembahkan kepadanya. Tentu saja, Chen Chang'an menerima semua ini. Tentu saja, izinkan saya menyatakan terlebih dahulu, saya seorang pria sejati, dan saya telah menerima senjata ajaib dan batu abadi yang dicuri Wu Ming dari perpustakaan abadi, serta asal-usul domain abadi, tidak termasuk para biarawati cantik itu. Untuk para biarawati cantik itu, saya bahkan tidak menyentuh mereka sama sekali. Tapi apa yang harus dikatakan? Bagaimanapun, itu adalah guru sejati yang datang ke pintu, dan Chen Chang'an masih sedikit malu. Setelah memikirkannya, saya masih mengirim para biarawan ke Gunung Feixian.